Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila thariqim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hamdul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Hadratul mukarramin dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang kita taati, mugi para sesepuh bini sepuh ingkang tansah dirunglakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Boten kesepen dumados sedaya jamaah tembok ati teng pundi kemawon, mudah-mudahan selalu dipun slametaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunyane ugi selamat akhirate. Pertama monggo kita sareng-sareng memunajatkan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten kesempatan menika kita sedaya saged ngaos tembok ati. Mudah-mudahan lewat ngaos tembok ati menika Gusti Allah paringi dumateng kita sedaya ridhon fid-dini wa dunya wal akhirah. Kang kaping kalih shalawatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap terabadikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama Rasulullah, bisa kumpul dengan Kanjeng Nabi kita wonten surgane Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah tembok ati yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat barokah ini saya mau ngaji tembok ati dengan judul Berteduh di bawah pohon kencur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa pendusta agama itu? Allah menjelaskan ayat berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala dha'amil miskin, dan orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan pada orang-orang miskin. Di sini Allah sangat tegas banget masalah urusan anak-anak yatim dan urusan orang-orang miskin. Bahkan sampai Allah mengkhususkan sang pendusta agama adalah mereka yang menghardik anak yatim, mereka yang menjual penderitaan anak yatim untuk kepentingan pribadi. Mereka menjual kesusahan, jeritan anak yatim untuk memperkaya diri. Juga mereka menjual kemiskinan untuk kepentingan diri, memperkaya diri, dan lain-lain sebagainya. Atas nama yatim,
atas nama kemiskinan. Mereka sebenarnya menginjak-injak hak-haknya anak yatim. Menginjak-injak hak-haknya fakir dan miskin. Untuk kepentingan mereka. Saudara jamaah domba yang berbahagia. Berteduh di bawah pohon kencur. Di bawah pohon kencur ada buah kencur yang fungsinya bisa untuk obat. Maksudnya adalah mintalah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara engkau merawat, mendidik, melatih, bahkan engkau mengembangkan potensi orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, biar mereka bisa hidup layak, bisa hidup pantas. Kenapa demikian? Ingat, Rasulullah bersama anak-anak yatim. Rasulullah bersama orang-orang miskin. Bahkan beliau dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan, kata Rasul. Wahyini. Sekali lagi, Allahumma ahyini miskinan. Wa misni miskinan. Waksurni ma'al masakin. Doa Rasul, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Matikan saya dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan saya dengan orang-orang miskin. Kalau kita nggak akan kehilangan jejak Rasulullah, kehilangan jejak kehilangan jejaknya kekasih kita, Kanjeng Rasul Muhammad SAW, tidak bisa tidak. Kita berusaha dan harus berusaha untuk apa? Merawat kekasihnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Yatim, fakir, miskin, dan orang-orang duafa. Oleh karenanya, sederhanakan pikiranmu untuk masalah duniawi, masalah derajat, masalah pangkat, masalah harta. Sederhanakan pikiranmu. Seperti sederhananya kehidupan fakir, kehidupan miskin. Agar apa? Agar kau tidak terjebak dalam kehidupan yang maya ini, dalam kehidupan yang singkat ini, yang penuh dengan tipuan dan sebagainya. Yang kedua, sederhanakan penglihatanmu tentang masalah dunia. Sesederhananya kehidupan fakir dan miskin. Tapi perhebatlah, tajamkan penglihatanmu untuk melihat permasalahan fakir. Perhebat pikiranmu untuk mengurai problem-problem kefakiran, problematika kemiskinan, untuk dicari jalan keluarnya. Sederhanakan ucapanmu, masalah duniawi, seperti sederhananya kehidupan fakir dan miskin. Tapi keraskan ucapanmu, bahkan perbanyak ucapanmu untuk membahas urusannya fakir, urusannya miskin, urusannya yatim, dan urusannya orang-orang yang mustad'afin. Terus terang, sekarang ini banyak orang-orang
yang dikurangi daya ingatnya. Banyak orang-orang yang punya penyakit darah tinggi, bahkan stroke. Kenapa? Karena mereka mengurangi untuk memikirkan atau menggunakan pikirannya untuk memikirkan nasibnya orang-orang miskin, nasibnya orang-orang fakir, dan orang-orang yang mustadafin. Banyak orang yang dikurangi terangnya penglihatannya karena mereka mengurangi untuk memperhatikan kehidupan fakir, kehidupan miskin, sehingga matanya dikurangi kenikmatannya. Banyak orang-orang yang dikurangi nikmat pendengarannya, nikmat ucapannya. Masih muda, terkadang ucapannya tidak jelas, pendengarannya enggak jelas, karena mereka mengurangi untuk membahas masalah fakir, untuk mendengarkan ceritanya miskin. Sambate, bocah yatim, sambate orang-orang yang mustadafin. Banyak orang-orang yang masih muda, belum tua, sudah punya penyakit asam urat, bahkan terkadang lumpuh karena mereka telah melumpuhkan kakinya. Mereka mengurangi kakinya untuk melangkahkan kakinya, mengurusi urusannya yatim, urusannya fakir, urusannya miskin. Mereka lah dengan tidak sadar bahwa mereka telah mendustakan agamanya Allah. Mereka telah menyakiti hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ngaji Tomboat ini membawa barokah, manfaat, maslahah untuk kita semua, fitini wa dunya wal akhirah. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.